Ada juga yang mengartikannya itu sebagai as-sukut atau berdiam diri. Sebagaimana di Ramadan juga seringkali ada kewajiban atau sunnah, bukan kewajiban, sunnah untuk beriktikaf di masjid, berdiam diri di masjid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Nah, secara akumulatifnya memang secara etimologi bahasa Arab bahwa puasa ini berarti menahan diri dari segala bentuk perbuatan, perkataan, dan juga konsumsi. Maka yang tidak kuat nanti puasa ya kalau bisa jangan terlihat untuk makan gitu ya. Mbak Lina ya, dan dengan berat saya tuh orang yang tidak kuat kalau melihat makanan ya. Secara terminologi bahasa Arabnya ya, puasa itu dalam kitab fikihnya Kiai Haji Imam Zarkashi itu dikatakan bahwa as-shaumu huwa al-imsaku ani syai'i ka-ta'ami wasyurbi wan nikahi minal fajri ila ghurubi syamsi binniyati lillahi ta'ala. Jadi bisa juga diartikan sebagai menahan diri dari segala bentuk makanan, minuman, perbuatan suami istri dan bentuk-bentuk yang lainnya dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari, dan jangan lupa niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di Jawa itu senang sekali setelah sholat tarawih itu atau setelah sholat witir pasti akan digaungkan kalimat niat ingsun poso ing dino sesok saking hanegani karena Allah taala. Jadi Jawanya sih. Jawanya sih. Jadi kalau di Jawa itu memang imam itu biasanya selalu menggaungkan kalimat itu untuk mengingatkan bahwa besok masih puasa. Ya. Nah itu kalau yang secara di Jawanya memang selalu digaungkan. Namun pada hakikatnya tradisi puasa ini sudah dilakukan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Seperti Nabi Adam yang awalnya diturunkan ke muka bumi ini, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa sebagai rasa taubat dan juga syukur karena sudah memakan buah khuldi. Namun ini ada dua versi. Jadi Nabi Adam itu dalam riwayat yang lain dikatakan berpuasa selama 30 hari penuh. Tapi dalam versi yang lain ada yang mengatakan Nabi Adam berpuasa setiap pertengahan bulan pada setiap bulan Hijriah pada tanggal 13, 14, 15 yang kemudian dikenal dengan Ayyamul Bid atau hari persucian. Ada juga Nabi Nuh yang berpuasa setelah beliau selamat dari mara bahaya banjir bandang. Ya, sebagai rasa tanda syukur beliau, akhirnya beliau mewajibkan kepada umatnya untuk berpuasa. Ada juga Nabi Ibrahim yang kemudian berpuasa sebagai rasa tanda syukur beliau karena terhindar dari bara api yang telah dipisahkan oleh Raja Namrud. Akhirnya beliau utuh badannya dan akhirnya besoknya beliau berpuasa. Ada juga puasa Nabi Daud yang puasanya agak unik. Hari ini makan, besok puasa, besok makan, besok puasa. Akhirnya dikenal dengan puasa Daud hingga saat ini. Dan ada juga Nabi Musa ya, yang berpuasa karena beliau terhindar dari mara bahaya kejaran dari Raja Firaun dan pengikutnya. Akhirnya puasa ini dikenal dengan puasa 10 Muharram atau puasa Asyura. Konon ini juga ada riwayatnya. Kenapa kok puasa Asyura ini kemudian terus berlangsung hingga saat ini? Karena dalam suatu hadis Nabi ketika tiba di kota Madinah bertemu dengan para Yahudi, dan para Yahudi tersebut ditanya oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menjawab bahwa hari ini adalah hari raya, hari di mana kami berpuasa untuk merayakan keselamatan Nabi Musa dan tenggelamnya Raja Firaun. Kemudian Nabi Muhammad SAW akhirnya mewajibkan kepada umat muslim pada saat itu untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan puasa Asyura. Hadis ini riwayatnya sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, dari tradisi puasa yang sudah berlangsung dari para nabi pendahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, akhirnya
pada tanggal 2 Sya'ban pada hari Senin 2 Hijriah, akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewajibkan puasa bagi seluruh umat muslim, yang mana tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 185. 85 yang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkum syahra falyasum. Yang saya garis bawahi faman syahida minkum syahra falyasumhu. Artinya kalimat ini sangat menekankan kepada kita bahwa puasa Ramadan itu akhirnya menjadi suatu puasa yang wajib. Karena faman syahida minkum syahra, syahida di sini kata perintah. Barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan maka diwajibkan untuk berpuasa. Sehingga pada saat itulah kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Nabi Muhammad dan para pengikutnya sampai saat ini tetap berpuasa pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga dimaknai Rasul sebagai bulan yang penuh dengan keagungan. Karena dalam beberapa wilayah ada dua hadis yang saya tekankan di sini. Beliau mengatakan bahwa qala Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka dia akan meningkatkan dirinya secara keimanan dan dia akan mendapatkan pahala. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah dimaafkannya seluruh dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan bahwa Sayyidus syuhur syahrul Ramadan wa a'zamuha hurmatan Zulhijjah. Rajanya bulan adalah bulan Ramadan dan bulan yang penuh dengan kesucian adalah bulan Zulhijjah. Artinya bulan Ramadan ini tidak sembarangan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulan yang diwajibkan untuk umat muslim untuk berpuasa. Selain karena bulan ini adalah Sayyidul Syuhur, ada juga dalam riwayat lain dikatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Tapi yang paling banyak memang diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan ini dikarenakan pedoman umat manusia itu turun di situ, yaitu Al-Quran. Tapi di dalam beberapa riwayat lain juga ada beberapa peristiwa lain yang terjadi pada bulan Ramadan seperti Lailatul Qadar, kemudian ada Perang Badar, ada Fathu Makkah, kemudian penetapan zakat fitrah, dan yang lainnya lagi yang mungkin banyak peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan ini. Artinya memang bulan Ramadan ini penuh dengan kesucian, sehingga bulan Ramadan ini bisa diwajibkan kepada umat muslim karena banyak peristiwa yang terjadi pada hari tersebut. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, marilah sebelum kita berpuasa pada bulan Ramadan, kita mempersiapkan diri secara ruhiyah, lahir dan batin kita untuk benar-benar berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Selain dari persiapan ruhiyah, kita juga harus bisa mempersiapkan diri secara amaliyah. Ya, kalau misalnya hari ini baca Qur'annya 1 juz gak sampai-sampai, ya kita niatkan semoga bulan Ramadan 1 juz bisa sampai. Lebih-lebih syukur-syukur sampai 30 juz. Ya. Kemudian juga seluruh perbuatan infak, sedekah, zakat, mari kita gencarkan pada bulan Ramadan ini. Ya. Kemudian juga perbuatan ilmiah. Mari kita sama-sama belajar kembali tentang makna dari dibalik hikmah puasa ini. Jangan sampai kita salah mengartikan bahwa puasa itu hanya menahan diri saja dari makan, minum dan sebagainya. Jangan-jangan ada beberapa hikmah yang belum kita ketahui pada bulan Ramadan ini. Kemudian juga dari maliyah, maka kita juga mempersiapkan sedekah kita yang terbaik, infak kita yang terbaik, zakat kita yang terbaik untuk saling berbagi kepada umat muslim yang lain. Dan yang terakhir adalah jasa dia. Nah ini yang paling penting. Karena apa? Karena bisa jadi di bulan Ramadan ini kita ada kendala kesehatan. Nah ini bisa menghancurkan niat kita pada bulan puasa ini. Maka Bapak Ibu semuanya persiapkan secara lahir dan batin
kesehatannya, kebugaran badannya. Jangan sampai nanti bulan Ramadan ini kita tidak full puasanya. Semoga Bapak Ibu semuanya nanti bisa full 30 hari atau 29 hari dalam berpuasa. Sebagai terakhir, Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahumullah berkata, "Rubba amalin sabirin tu'azimuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusakhiruhun niyah." Setiap amal ibadah yang kecil itu bisa bernilai besar tergantung niat daripada orang. Dan setiap kegiatan atau perbuatan yang besar itu bisa bernilai kecil ketika niatnya juga salah. Artinya belum tentu sholat malam kita selama 30 hari itu menjadi jalan jembatan kita menuju surga. Belum tentu juga puasa 30 hari kita itu menjadi jembatan menuju ke surga ataupun yang lainnya. Jadi niatkan seluruh perbuatan yang kecil itu agar nantinya berpahala yang besar. Dengan sering-sering kita beristighfar, terutama pada bulan Ramadan, mulai dari menjaga perkataan, perbuatan, kemudian hal-hal yang bisa menjatuhkan orang lain. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada tausiah kali ini, karena kalau lama-lama nanti takut azan sholat zuhur, kata Pak Sudi tadi kan, jangan sampai mendekati sholat zuhur. Ini saja. Nun wal qalam wa ma yasrun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian doa ini, sekalian doa. Khususan untuk Propnet yang saat ini sudah berulang tahun. Sebelumnya marilah kita beristighfar 3 kali dalam hati masing-masing. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.